Halo para mudi Indonesia. Kali ini kita akan sedikit merekap alur cerita Rurouni Kenshin bagian keempat. Dan di episode sebelumnya, Kenshin berhasil menemui seseorang yang tahu petunjuk tentang foto ayah dari Kaoru. Asahi ternyata masih hilang, dan ternyata pemimpin dari kelompok senjata Satria Pedang telah berhasil ditangkap. Eiji lalu meminta Kenshin untuk bertemu dengan Byakuya dan mencari informasi darinya. Apakah berhasil? Oke, tak usah basa-basi lagi, langsung aja kita rekap. Check it. そんなの平気平気。それよりうちの剣心なんてお安くないわね。 Nah, di dalam penjara, pemimpin dari kelompok senjata Satria Pedang ditahan, di mana ada dua orang yang menjaga Byakuya. Dua orang itu tampaknya mencoba menantang Byakuya yang sedang ditahan. Tapi dengan jurusnya, satu penjaga akhirnya tumbang. Byakuya lalu berkata ia membiarkan dirinya tertangkap supaya ia bisa bermain dengan orang lemah seperti kalian. Byakuya sambil teriak, "Bawakan aku seorang kesatria seperti Hajime Saito." Nah, di tempat lain, Kenshin dan kawan-kawan tengah makan bersama dan mereka mendiskusikan rencana untuk menemui Byakuya. Alan berpendapat itu hanya menambah daftar tugas kita lagi. Sanosuke sependapat dengan Alan dan mengusulkan bagaimana kalau kita pergi ke sumber air panas dekat Hakudate. "Jangan nambahin jadwal sembarangan dong," kata Kaoru. Kaoru menjelaskan bahwa sekarang mereka punya 3 tujuan, yaitu menemukan ayah dari Kaoru, mencari Asahi yang hilang, dan menerima permintaan tolong Eiji untuk bertemu dengan Byakuya. Jadi mereka harus fokus ke 3 hal ini. Ya, walaupun mereka juga berencana untuk mengunjungi Hajime Saito. Nah, keesokan harinya Ashitaro dan Alan melanjutkan mencari Asahi. Karena Alan ternyata sudah mengetahui di mana Asahi bersembunyi, dan ia yakin akan menemukannya hari itu juga. Kaoru dan Kenji juga kembali ke tempat studio foto itu untuk kembali menemui pemilik studio foto itu. Kaoru meminta tolong pada bapak itu untuk membantu menemukan ayahnya. Sedangkan Kenshin dan Sanosuke pergi menemui Byakuya. Eiji pun sudah menuliskan daftar pertanyaan yang akan diajukan oleh Kenshin nantinya. Seperti apa sebenarnya grup senjata Satria Pedang, tujuan mereka, dan seberapa besar organisasi dan berapa jumlah anggotanya. Dan juga mengapa mereka bisa mengetahui teknik Gatotsu milik Hajime Saito. "Terima kasih," kata Kenshin. Kenshin juga memuji Eiji yang ternyata sudah tumbuh menjadi pemuda yang pemberani, beda dengan Eiji yang dulu. Eiji juga sedikit menceritakan masa lalunya. Setelah kekalahan Shishio, desa Shingetsu tak kunjung membaik. Banyak penduduknya yang sudah pergi karena tak kuat menunggu 3-4 tahun lagi untuk perubahan. Eiji juga berterima kasih kepada istri dari Hajime Saito yang menyambutnya di Aizu. Jadi selama tinggal di sana, Eiji membantu bisnis dari keluarga Saito sampai umurnya 17 tahun. Lalu seseorang mengajaknya bergabung dengan militer. Tentu saja Eiji menerimanya karena itu memang impiannya dari dulu. Ia ingin menjadi seperti Hajime Saito dan Kenshin yang berniat menghabisi musuh dengan tangannya sendiri. Asik berbincang-bincang, tanpa sadar mereka sudah sampai ke benteng bintang Goryakaku, tempat di mana Byakuya ditahan. Dan ternyata Kenshin ingat bahwa tempat itu dulunya dipakai oleh Dewan Hakudate pada masa Bakumatsu, lalu kembali diubah menjadi markas Republik Eisho. Pada tahap awal era Meiji, kini tempat itu menjadi benteng militer untuk menawan tahanan berbahaya seperti Byakuya. Di depan penjara, Kenshin disambut oleh seseorang petugas dan mereka pun masuk ke Goryukaku. Sambil berjalan, petugas itu menceritakan bagaimana mereka merebut kembali benteng ini dari Republik Eisho. Dalam pertempuran itu, mereka dipimpin oleh Hijikata Toshizo. Pertempuran itu akhirnya menuntun ke akhir dari revolusi Meiji. Petugas itu pun mengajak Kenshin untuk makan bersama. Bersama itu boleh saja, tapi Kenshin ingin menemui pemberontak yang bernama Byakuya itu dulu. Di tempat lain, para ksatria senjata pedang tengah mengintai pergerakan dari Itekura dan para polisi yang menahannya di balik gunung Hakudate dan menunggu pergerakan dari Itekura.
Salah seorang dari mereka berkata bahwa Itekura tengah menunggu kesatria itu. Mereka juga sudah menguasai gunung Hakodate, dan jika bukan karena Hajime Saito dan Eiji, kita pasti sudah membantai mereka semua. Dan sekarang nama dari mereka sudah diketahui, yaitu Amachi, Gongo, dan Doi. Lalu Amachi menarik Gongo untuk melihat ke teropong yang mereka gunakan. Dan ternyata mereka telah melihat Kenshin Himura telah datang. Dan datangnya Kenshin Himura, Gongo yakin bahwa Itekura akan segera beraksi. Petugas yang mengantar Kenshin lalu menanyakan pada Kenshin apa kira-kira tujuan dari kelompok kesatria pedang itu. Eiji pun juga berkata bahwa kelompok itu tak hanya memakai kekerasan, mereka juga meminta uang dan persediaan juga. Itu pun memprediksi bahwa mereka adalah sisa-sisa pemberontak dari Republik Eisho dan tujuan mereka untuk membangun kerajaan mereka kembali. Akhirnya mereka semua sampai di tempat di mana Byakuya ditahan. Sesampai di sana, petugas itu lalu memanggil Byakuya dengan lantang. Apakah kau sudah membawakan kesatria yang sebanding dengan Hajime Saito? Byakuya lalu kaget sekaligus senang karena di hadapannya adalah sang Batosai, Kenshin Himura. Byakuya lalu menarik baju Kenshin dan berkata, "Selamat datang di Tanah Harapan dan keputusasaan. Kudengar tubuhmu pendek, tapi ternyata kau memang kecil. Kau juga memegang pedang terakhir dari Saku Arai." Byakuya lalu mempersilakan Kenshin untuk duduk. Byakuya lalu menawarkan Kenshin minuman. Ia mengambil minuman itu dari dalam tanah yang memang sejak awal ia simpan di sana. Kenshin lalu bertanya, apakah kau menggunakan sihir hitam atau kekuatan spiritual, dan diiyakan oleh Byakuya. Di tempat lain, para kelompok Satria Pedang tengah bersiap-siap melakukan pengepungan dan tinggal menunggu waktu yang tepat tuh. Kenshin lalu menanyakan soal Hajime Saito. Dan ternyata tak hanya Saito, Byakuya sudah mengenal banyak kesatria yang dekat dengan Kenshin, seperti Sanosuke, Aushi Shinomori, Enishi Yukishiro, dan tentu saja Makoto Shishio. Byakuya juga mengetahui bahwa calon penerus Makoto Shishio, Ashitaro, berada di dalam pengawasan Kenshin. Kenshin tanpa basa-basi lalu bertanya siapa ketua dari senjata Satria Pedang dan apa tujuannya. Jadi Byakuya menceritakan senjata Satria Pedang diciptakan dari zaman dulu, jauh sebelum periode Edo. Kelompok ini dimulai sejak zaman Kamakura, dan mereka bertempur mencegah invasi Mongolia ke Jepang. Dan tujuan dari kelompok Satria Pedang tidak berubah sampai sekarang, yaitu melawan semua kekuatan asing yang masuk. Cara ini telah membuka pintu modernisasi dan era Meiji. Apakah menurutmu itu hal yang bagus? Kata Byakuya pada Kenshin. Byakuya juga memprediksi cepat atau lambat Jepang akan bertarung dengan bangsa asing, dan ia akan membuat Jepang tak terkalahkan. Kenshin lalu menolak rencana Byakuya untuk menjadikan Hakodate sebagai medan bertempur hanya untuk pengalaman perang di masa mendatang. Tiba-tiba Kenshin melihat tanda di tanah yang ia injak dan mengetahui bahwa ia tengah diintai dari atas gunung Hakodate. Tiba-tiba ada sebuah pesan dari kepolisian bahwa penjara Kabato tengah diserang oleh seseorang. Byakuya lalu menjelaskan rencananya bahwa ia akan melaksanakan ujian pertempuran di tanah Hokkaido untuk membentuk petarung tangguh. Tanah ini harus menderita, kata Byakuya. Sekarang apa yang akan kau lakukan, Batosai? Hokkaido itu luas. Bahkan dengan kecepatan Hiten Mitsurugimu pun jangkauannya dan kecepatanmu masih sangat terbatas, kata Byakuya.